Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Lanjut ya. Apa itu hak? Apa? Sesuatu yang diterima oleh seseorang. Betul, sesuatu yang diterima oleh seseorang. Kalau kewajiban, Sesuatu yang harus dilakukan dengan bertanggung jawab. jadi hak dan kewajiban ini harus berjalan seimbang. Maka dari itu hak adalah sesuatu yang diterima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan. Maka dari itu, ya, pelaksanaan hak dan kewajiban ini harus berjalan dengan seimbang. Misalnya, ini satu contoh ya. Seorang warga negara membayar pajak dan memperoleh fasilitas. Mana yang hak kira-kira? Memperoleh fasilitas. Layanan publik itu ya dibuat dari uang pajak. Maka dari itu kita sebagai warga negara wajib untuk membayar. Itu adalah contoh kecil suatu pelaksanaan hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang. Hak dan kewajiban yang seimbang akan memberikan dampak positif. Salah satunya apa? Terhindar dari sikap egois. Terhindar dari sikap egois. Kalau kita mengerti bahwasanya hak dan kewajiban berjalan dengan seimbang, maka dari itu kita juga akan terhindar dari sikap egois, tidak merasa eksklusif. Oh misalnya, saya tidak mau bayar pajak, tapi saya mau mendapatkan layanan publik yang maksimal. Nggak bisa kan? Seperti tidak bisa. Maka dari itu kita wajib untuk membayar pajak dan kita juga berhak untuk mendapatkan layanan yang maksimal. Kemudian menumbuhkan rasa toleransi, ya. Menumbuhkan rasa toleransi ini kira-kira bagaimana? Seperti apa? Contohnya saling menghargai dan menghormati keberadaan orang lain. saling menghargai dan menghormati. Misalnya di lingkungan kita itu orang Islam semua, apakah tidak boleh mendirikan gereja? Boleh, kalau memang ada yang beragama selain Islam. Jadi kita harus menghormati dan menghargai antar umat beragama. Maka dari itu kita tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh mendiskriminasi. Terus yang ketiga adalah menjadi lebih bijaksana. Iya. Jadi kalau kita tahu porsi hak dan kewajiban, kita tidak akan menuntut lebih, tapi kita berusaha untuk menyeimbangkan. Oh ini waktunya saya bayar pajak, segera dibayar pajaknya. Kalau siswa, oh saat ini saya harus sedang membayar SPP misalnya, iya kan? Harus segera dibayar. Karena apa? Nanti kalau haknya kita, kewajiban kita maksud saya terpenuhi, maka haknya kita juga akan terpenuhi. Oke lanjut. Nah ini adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Salah satunya adalah egois. Egois itu mementingkan diri sendiri, tidak peduli lingkungan terdekatnya. Nenek tetangganya, mungkin ada tetangga yang meninggal, kita tidak mau berbuat. Kira-kira betul atau salah? Harusnya berbuat mengurusi pemakaman. Itu juga memenuhi kewajiban pada hal kemanusiaan. Terus kurangnya kesadaran. Kalau kita tidak sadar, ya, kalau kita tidak sadar akan hak dan kewajiban kita, nah itu akan menjadi masalah. Itu tadi merasa apa? Spesial. Nah, merasa spesial ini seperti pejabat kita, iya kan? Membuat aturan sewenang-wenang, tidak memperhatikan faktor-faktor yang ada di masyarakat.
pajak, apakah itu akan pro rakyat? Tidak juga kan. Kemarin kita juga lihat banyak yang demo. Nah itu merupakan bentuk kebijakan yang tidak pro rakyat. Itu bisa jadi timbul karena merasa bahwa penguasa itu memiliki kekuasaan yang lebih, sehingga menerbitkan peraturan yang tidak sesuai dengan porsinya, menerbitkan peraturan tidak tahu ya yang ada di masyarakat. Itu menjadi suatu hal yang negatif. Selanjutnya, apakah mematuhi aturan merupakan kewajiban? Kira-kira merupakan kewajiban tidak? Patuh terhadap hukum. Kita ini sebagai warga negara wajib menaati hukum. Ada hukum yang tertulis dan juga ada hukum yang tidak tertulis. Misalnya apa sih hukum tidak tertulis itu? Hukum adat. Hukum adat. Misalnya Mbak Talita, dia di lingkungannya berjalan naik motor bukan berjalan, naik motor aja. Ada tetangga yang di depan tidak disapa, kira-kira dapat apa? Sanksi sosial, dicap sebagai orang yang itu ya. Jadi itu merupakan suatu hal yang negatif akhirnya, sehingga ketika kita di dalam suatu masyarakat juga harus ya memberikan rasa toleransi yang tinggi. Kalau kita lewat di depan rumahnya orang, ada orangnya, maka kita harus menyapa. Patuh pada hukum dan aturan adalah kewajiban setiap warga negara Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang 1945. Hal itu diatur pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945. Oke, next Mbak Mui. Ini adalah contoh kasus. Itu gambar apa kira-kira? Kecelakaan antara mobil dan kecelakaan ini merupakan suatu contoh kasus dari pelanggaran lalu lintas, pelanggaran hak dan kewajiban. Kalau kemudian seseorang kita seperti ini tahu bahwa saya wajib mematuhi hukum, misalnya waktunya lampu merah berarti ini terus, akhirnya apa terjadi? Kecelakaan. Ini yang harus kita sadari, bahwa tindakan ceroboh kita juga merugikan orang lain, padahal orang lain mempunyai hak untuk selamat misalnya di dalam lalu lintas. Sudah berhati-hati, sudah taat aturan, oh ternyata bertemu dengan orang yang melanggar aturan. Seperti itu ya, bahwa setiap dari kita wajib memenuhi aturan lalu lintas yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Itu merupakan sebuah kewajiban ya, agar tidak merugikan orang lain. Contoh kasus yang kedua, yang ini adalah pelanggaran privasi. Kita punya hak privasi tidak? Punya kan? Kalau misalnya HP kita diminta teman kita terus di stalker, kira-kira itu melanggar tidak? Hak privasi kita sudah dilanggar. Boleh tidak seperti itu? Itu yang seharusnya kita pahami. Dari kalian ada yang mungkin melakukan seperti itu? Ada tidak? Bagus. Jadi jangan pernah membuka file, membuka HP seseorang tanpa izin. Beda lagi kalau kemudian ada kasus yang masuk di pengadilan. Kalau masuk pengadilan, ya, kita memeriksa data pribadi seseorang itu diperbolehkan karena telah diatur
undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Nah, ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak. Next. Jadi kita simpulkan dalam belajar ini, hak dan kewajiban harus seimbang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban seringkali terjadi karena kita merasa eksklusif, kurang tahu diri, bahkan tidak tahu, merasa spesial, punya ego yang tinggi. Nah, itu merupakan penyebab kita melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Maka sebagai generasi muda, kita wajib untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Agar apa, Bapak Mahasiswa? Agar nanti kita ke depan berjalan sesuai dengan batasan yang ada. Kita tidak melebihi hak dan kita juga tidak mengurangi kewajiban. Ya, jadi seperti itu. Cukup, ada yang mau ditanyakan? Oke. Kesimpulan pembelajaran